Maka saat itu aku langsung mengatakan, celakalah setan. Atau bahasa lepasnya, setan labah. Atau bahasa lepasnya, setan labah. Jadi jangan dibesar-besarkan dia, jangan terus disebut-sebut namanya, dan jangan terus dikambing hitamkan dia, dan jangan terus dikambing hitamkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam terus tetap senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah yang dirahmati Allah, di sini kita akan menyampaikan sebuah hadis dari salah seorang sahabat, Abu Al-Malih radhiyallahu anhu, an rajulin qol, dari salah seorang laki-laki, ia berkata, tentunya laki-laki ini adalah sahabat. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atharat dabbah, kemudian hewan tunggangan kami terpeleset, hewan kendaraan kami tergelincir. Faqultu ta'isa syaitan, maka saat itu aku langsung mengatakan, celakalah setan. Atau bahasa lepasnya, setan labah, begitu ya. Setan lah. Itulah yang diucapkan oleh sahabat ketika sedang mengendarai hewan bersama Nabi, dan ketika itu terpeleset. Yang diucapkan sahabat, setan labah. Ta'isas syaitan, celakalah setan. Ketika Nabi SAW mendengarkan yang telah dikatakan oleh seorang laki-laki tadi, salah seorang sahabat yang bersama dengan beliau, maka Rasul SAW menjawab. Beliau bersabda, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan ta'isa syaitan, celakalah syaitan, setan labah, jangan kamu katakan itu. Fa innaka idza qulta dzalik, karena sesungguhnya apabila kamu mengatakan yang demikian, ta'adzama hatta yakuna mithlal bait, maka syaitan itu akan berubah menjadi besar, dia akan bertambah semakin besar sampai seolah-olah seperti bangunan rumah. Hatta yakun mithlul bait, seolah-olah besarnya itu seperti bangunan rumah. Masya Allah. Kemudian wa yaqul biquwwati, apa kata syaitan? Ya, ini karena kekuatanku. Ya, kamu jatuh karena aku. Teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak di antara kita yang ketika kita jatuh, selalu yang kita ucapkan adalah kata-kata yang buruk.
Apalagi kata-kata ini berkenaan dengan syaitan yang seolah-olah mengkambing hitamkan syaitan, padahal dia tidak berbuat sesuatu. Tapi karena kita terus mengkambing hitamkan syaitan, di mana dia tidak melakukan sesuatu, pada saat itu apakah dia marah? Tidak. Dia malah semakin bangga. Dia semakin suka. Bahkan bisa jadi pada saat itu dia bisa saja terus mengganggu manusia yang berusaha untuk mengkambing hitamkan dia. Maka dalam hal ini, apapun kendaraan kita, dimanapun kita berada, ketika kita terjatuh, ketika kita tergelincir, ketika kita kepleset, jangan ucapkan setan lah bah. Jangan ucapkan celakalah kau setan. Wah, ini karena setan. Apalagi kita jatuh, kita kait-kaitkan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin menurut kita angker. Oh, ini karena memang pohonnya besar, berarti ada jinnya, berarti ada penunggunya, yang pada akhirnya bukan hanya kita saja yang akan mengait-ngaitkan itu dengan tempat-tempat angker, tapi bisa saja nanti masyarakat yang lain akan ikut serta mengkait-kaitkan jatuhnya seseorang, pingsannya seseorang karena tempat angker tersebut. Kalau ini terjadi, ta'adhama, maka syaitan itu akan bertambah besar. Dia akan semakin sombong, dia akan semakin senang, dia akan semakin bangga. Yang pada saat itu yang dia katakan adalah biquwati, ya ini karena kekuatanku, ya ini karena ulahku. Teman-teman yang dirahmati Allah, disinilah kita banyak ditipu oleh bangsa jin. Kita banyak ditipu oleh syaitan, yang pada saat ada seseorang itu kerasukan, aku berasal dari pohon sana. Ternyata pohon sana itu yang dimaksud karena dikenal orang angker, yang pada akhirnya orang sering jatuh di situ katanya, orang sering pingsan di situ katanya. Jadi karena dibesar-besarkanlah syaitan itu pada tempat-tempat tertentu. Jadi jangan dibesar-besarkan dia, jangan terus disebut-sebut namanya, dan jangan terus dikambing hitamkan dia. Lantas apa yang mesti kita ucapkan? Nah, di sini Nabi SAW melanjutkan, walakin akan tetapi qul, ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah. Jatuh kita bismillah, kepleset kita bismillah, atau kita boleh saja berzikir Allahu Akbar, boleh, la ilaha illallah, boleh. Yang penting ucapkan asma Allah, ada nama-nama Allah di situ. Berzikir kita pada saat kita tergelincir, pada saat kita terjatuh. Fa innaka idza qulta dzalik, karena sesungguhnya apabila kamu mengatakan demikian, engkau jatuh mengucapkan bismillah, engkau jatuh mengucapkan zikir-zikir, tasawwara hatta yakuna mithlu dzubab, maka pada saat itu syaitan akan bertambah semakin kecil seperti lalat. Masya Allah, tak punya dia kekuatan, tak bisa lagi dia sombong. Kenapa? Karena kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita selalu menjadikan lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau boleh pada saat itu kita beristighfar, astaghfirullah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka dari itu kita ambil pelajaran yang terbaik di sini. Dimanapun tempat kita berada, jangan kait-kaitkan dengan tempat-tempat yang angker dan menakutkan. Apabila kita terjatuh, ucapkan bismillah. Kita tergelincir, sebut nama Allah dan berzikirlah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan terus memberikan perlindungannya kepada kita, sehingga tidak ada celah bagi syaitan untuk berusaha mengganggu kita, untuk berusaha mengusik kita. Bahkan tidak akan ada celah bagi bangsa jin ataupun syaitan untuk merasuki tubuh kita. Barakallahu fiikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.